Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Di SD kalian tentu sudah pernah belajar tentang bilangan berpangkat ya. Jadi kalau ada bilangan 2 dipangkatkan dengan 3, itu artinya 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah 8. Jadi definisi dari bilangan berpangkat A pangkat N, di mana A di sini adalah bilangan dasar dan N di sini adalah pangkatnya. Maka definisi dari A pangkat N adalah A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N. Jadi bagaimana kalau dengan negatif 2 dipangkatkan dengan 3? Ini artinya negatifnya negatif, 2-nya dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Tapi kalau begini soalnya, negatif 2 dipangkatkan dengan 3, maka ini artinya negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 dikalikan lagi dengan negatif 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Hasilnya juga negatif 8. Beda prosedur dengan yang ini tadi. Satu lagi, negatif 2 dipangkatkan dengan 4, maka hasilnya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif kali negatif negatif kali positif kali negatif negatif. Maka hasilnya adalah positif 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Dari sini diambil kesimpulan, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi di sini bilangan berpangkat itu ada 3, bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat negatif. Yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N. Bilangan dasarnya adalah A, pangkatnya M. Yang ini bilangan dasarnya adalah A, pangkatnya N, operasinya kali. Jadi di sini bilangan dasarnya harus sama ya. Kalau nggak sama nggak bisa. Maka kita ambil contoh. Jika 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini sama dengan, kita tahu tadi 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Sementara 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Nah, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 pangkat 3
dikali dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 2 pangkat 5. Nah, ternyata 3, 2 menghasilkan 5, itu pangkatnya ditambahkan. Sehingga dapat kita kalau A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Nah, jadi kalau dengan menggunakan sifat, kita nggak harus seperti ini. Kita tinggal 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 32. Selanjutnya, jika A pangkat M dibagikan dengan A pangkat N. Nah, kita ambil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, bagi sama dengan per ya, maka 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Ini habis dibagi kan, sama dengan, tinggal 2. 2 itu 2 pangkat 1 kan, maka dari sini 3 2 menjadi 1, berarti 2 pangkat 3 dikurang 2. Sehingga disimpulkan, jika bilangan dasarnya sama, operasinya bagi, maka pangkatnya dikurangkan. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, dari sini, dengan menggunakan sifat ini, berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 2. 2 pangkat 1. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Bilangan dasarnya adalah A, pangkatnya M dipangkatkan lagi dengan N. Kita ambil contohnya jika 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Sama dengan, berdasarkan definisi pangkat, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ini kita pangkatkan lagi dengan 2. Sehingga ini berulang 2 kali menjadi 2 kali 2 kali 2 kali lagi 2 kali 2 kali 2. Ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, 3, 2, 6. Berarti pangkatnya kita apakan? Kita kalikan. Menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Hasilnya adalah 64. Sama dengan 64. Kesimpulannya, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Selanjutnya, A kali B dipangkatkan dengan M. Nah, ya kita ambil contoh. Misalnya, A kali B pangkat 2. Ini artinya AB dikali AB. Maka kalau ada bilangan seperti ini, yang bilangan dasar, yang bilangannya sama, yang variabelnya sama, kita kalikan. A dikalikan dengan A, hasilnya adalah A pangkat 2. B dikalikan dengan B, hasilnya adalah B pangkat 2. Begitu juga seterusnya jika ada C, berarti C pangkat 2. Nah, dari sini, jika ada perkalian dipangkatkan, maka semua yang di dalam kurung mendapatkan pangkat. Jadi A kali B dipangkatkan dengan M, hasilnya adalah A pangkat M, B pangkat M. Sifat yang kelima, jika pecahan mendapatkan pangkat. Contohnya A per B pangkat 2. Maka ini kan A per B dikali A per B.
Pecahan jika dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A dikali A hasilnya adalah A pangkat 2. B dikali B hasilnya adalah B pangkat 2. Sehingga kesimpulannya, jika A per B dipangkatkan dengan M, maka A pangkat M per B pangkat M. Sekarang kita lanjutkan dengan bilangan berpangkat 0. Ibu ambil contoh. Jika A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2. Tadi di sifat yang kedua, jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, bilangan dasarnya sama, operasinya bagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Menjadi A pangkat M kurang N. Nah, dari sini A pangkat 2 dibagi A pangkat 2, menggunakan sifat yang ini, kita dapatkan menjadi A pangkat 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 adalah 0. A pangkat 0. Kemudian, jika sebuah bilangan dibagikan dengan bilangan itu sendiri, kita tahu hasilnya adalah 1. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. Sejuta pangkat 0 juga 1. Kita lanjutkan bilangan berpangkat negatif. Nah, ini Ibu ambil dari A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Itu sama dengan A pangkat 2 kurang 3. 2 kurang 3 hasilnya adalah negatif 1. Berarti A pangkat negatif 1. Jadi kalau Ibu buat A pangkat 2 per A pangkat 3, ini menggunakan definisi pangkat, bahwa A pangkat 2 itu artinya A kali A. A pangkat 3 itu artinya A kali A kali A. Ini habis dibagi dengan ini. Ini tinggal 1, ini A. Maka hasilnya adalah 1 per A. Diambil kesimpulan, A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Atau kalau Ibu buat di sini 2 pangkat negatif 3, ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Pangkat negatifnya hilang, tapi dia dari pembilang pindah ke penyebut jadi positif. Diambil kesimpulan, jika A pangkat negatif M, hasilnya adalah 1 per A pangkat M. Ya. Sekarang kita bahas contoh soal ya. Pertanyaannya, tentukan hasil dari operasi bilangan berpangkat berikut. Yang nomor 1, 9 pangkat negatif 5 kali 9 pangkat 7 kali 9 pangkat negatif 4. Di sini kita lihat bilangan dasarnya sama-sama 9. Operasinya kali. Maka berdasarkan sifat nomor 1 tadi, jika bilangan dasarnya sama, operasinya kali, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, ini menjadi 9 pangkat negatif 5 tambah 7 tambah negatif 4 sama dengan 9 pangkat negatif 5 tambah 7 hasilnya 2. 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 2. Nah, Ibu buat di sini 2 dikurang 4. Hasilnya sama dengan 9 pangkat 2 dikurang 4 adalah negatif 2. Nah, ini kita lihat sifat yang ketujuh. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Maka 9 pangkat negatif 2 sama dengan, kita rubah menjadi bilangan berpangkat positif, 1 per 9 pangkat 2 sama dengan 1 per 81. Mudah ya? Kita lanjut yang nomor 2. 5 pangkat 2 bagi 5 pangkat 4. Kita lihat sifat yang nomor 2. Bilangan dasarnya sama, operasinya bagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Ini juga begitu. Bilangan dasarnya sama-sama 5, berarti
5 pangkat 2 dikurang 4. Sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 4, negatif 2. Ingat sifat nomor 7? Pangkatnya kita rubah menjadi pangkat bulat positif, tapi kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat negatif 2 menjadi 1 per 5 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1 per 25. Kita lanjut yang bagian C. A pangkat 3, B pangkat 2 bagi A pangkat negatif 3, B pangkat 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, selesaikan yang variabelnya sama. A dengan A, B dengan B. Nah, A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat negatif 3. Berarti A pangkat 3 dikurang negatif 3, B pangkat 2 dikurang 5. Nanti kalau ketemu soal, ini dia bukan bagi tapi kali, maka ini pangkatnya kita tambahkan, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Sehingga ini sama dengan A pangkat 3 dikurang negatif 3 itu sama dengan 3 tambah 3. 3 tambah 3, B pangkat 2 dikurang 5. Sama dengan A pangkat 6, B pangkat 2 dikurang 5, negatif 3. Nah, ini belum sederhana karena masih ada pangkat negatif. Pangkat negatifnya kita rubah menjadi pangkat positif. Menjadi A pangkat 6 kali B pangkat negatif 3 menjadi sifat nomor 7. 1 per B pangkat 3. Sehingga jawabannya menjadi A pangkat 6 kali 1, A pangkat 6 per B pangkat 3. Ya. Kita lanjut dengan soal bagian D. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan negatif 3. Sifat nomor berapa ini? Ya, betul, sifat nomor 3. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Maka ini menjadi 3 pangkat 2 dikali negatif 3. Sama dengan 3 pangkat negatif 6. Nah, lagi-lagi ketemu dengan pangkat negatif. Ingat sifat nomor 7. Pangkatnya kita rubah menjadi pangkat positif, tapi dirubah menjadi 1 per 3 pangkat 6. Hasilnya adalah 1 per 729. Kita lanjut. Soal bagian E. 2A pangkat 3, B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Di sini kita menggunakan gabungan dari sifat nomor 3, nomor 4, dan nomor 7. Jadi langkah pertama kita rubah dulu pangkat negatif menjadi pangkat positif. Menjadi 1 per 2A pangkat 3, B pangkat 2, pangkat 4. Ya, pangkatnya menjadi positif ya. Sama dengan 1 per, nah ini semuanya mendapatkan pangkat yang di luar kurung. Menjadi berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. A pangkat 3 dikali 4. Karena pangkatnya kita kalikan seperti ini tadi. Pangkat 12. B 2 pangkat 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Sama dengan 1 per 2 pangkat 4, 16, A pangkat 12, B pangkat 8. Kita lanjut yang bagian F. Nah, ini sudah gabungan dari sifat nomor 3, sifat nomor 5, dan sifat nomor 7. Nah, boleh tidak kita buat seperti ini dulu, nggak masalah. Nah,
Kita buat menjadi yang ini sifat yang nomor 3 dan nomor 4. 2 pangkat negatif 4 A pangkat 3 dikali negatif 4 negatif 12. Ini menjadi 3 pangkat negatif 4 B pangkat 2 dikali negatif 4 negatif 8. Baru kita rubah 2 pangkat negatif 4 itu kan 1 per 2 pangkat 4 16 kali 1 per A pangkat 12. Jadi A pangkat 12 nya di sini. Dibagi 3 pangkat negatif 4 1 per 81 dikali B pangkat negatif 8 menjadi B pangkat 8. Operasi pada pecahan menjadi 1 per 16 A pangkat 12 dikali 81 B pangkat 8 per 1. Ingat ya, di pelajaran di SD, jika pecahan dibagikan maka kita rubah bagi menjadi kali, pecahan yang kedua kita balikkan. Maka jawabannya menjadi 81 B pangkat 8 per 16 A pangkat 12. Selanjutnya silahkan kalian berlatih di rumah masing-masing. Jaga imunitas, jaga kesehatan. Tetap berdoa, tetap beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.